Sebelum podcast ini dimulai, kenalin kami dari Kesma BEM FK Undip 2021 lagi-lagi akan membawa Kesma yang baru, Kesma yang seru, dan Kesma yang selalu ada untukmu. Bersama Kabinet Antariksa, wujudkan satu FK. Kali ini, kami hadir membahas beasiswa yang akan dikemas dalam bentuk podcast, bincang karir dan scholarship, hanya di official account BEM FK Undip dan Instagram Kesma BEM FK Undip. So, stay tuned! Selamat datang di Podcastma, podcast bareng Kesma. Wah, gak kerasa ya, udah hampir 2 bulan berlalu, episode 1 Podcastma dirilis. Pada episode 1 kemarin, kita sudah bahas mengenai scholarship atau beasiswa dari Kak Rufi Hafiz sebagai awardee beasiswa Jarum. Sekarang, di episode 2 kali ini, kira-kira kita mau bincang-bincang tentang apa ya? Mumpung sekarang lagi bulan puasa, buat yang lagi gabut nungguin buka puasa atau abis UTS, pastinya sumpek banget kan? Mending dengerin podcast ini deh, dijamin dapat info yang bermanfaat banget pastinya. Sebelumnya, kenalin, aku Lisa, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode 2 kali ini, kita akan berbincang-bincang lagi terkait beasiswa dari awardee beasiswa yang gak kalah kece dari sebelumnya. Narasumber kita ini punya banyak banget pengalaman di bidang scholarship. Nah, pas banget kan buat teman-teman scholarship hunter. Tak perlu berlama-lama lagi, kita sambut Mbak Wahid dari Keperawatan 2018. Halo, Assalamualaikum Mbak Wahid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Lisa. Lisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik juga kabar saya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar Kak. Gimana Ya. Mbak Wahid puasanya? Ya, alhamdulillah lancar ini. Sudah memasuki hari kelima ya? Ya, sudah memasuki hari kelima. Alhamdulillah ya Mbak, walaupun di bulan puasa dan harus berbincang banyak hal, kita harus tetap semangat ya hari ini. Nah, ya betul. kawan Kesma, jadi Podcastma Bincang Scholarship. Kali ini kita akan bahas segala seputar scholarship dan kita juga akan nanya-nanya nih bagaimana sih pengalaman Mbak Wahid dalam mendapatkan beasiswanya. Oh iya, beberapa pertanyaan dari kawan Kesma sudah kami himpun dan akan ditanyakan dalam podcast kali ini. Jadi, sudah siap kan kawan Kesma? Dan Mbak Wahid, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Sebelum itu, aku mau nanya dulu ke Mbak Wahid. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Sekarang lagi sibuk kuliah aja ini. Oke, sekarang lagi sibuk kuliah Mbak. Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ya ke sesi bincang-bincang beasiswa. Jadi, kalau boleh tahu nih, Mbak Wahid ini menerima beasiswa apa aja? Boleh diceritakan, Mbak? Iya, boleh banget. Sebelumnya perkenalan dulu ya, teman-teman kawan Kesma. Halo, perkenalkan saya Wahidatun Nisebosiati dari Keperawatan Angkatan 2018. Salam kenal kawan Kesma semuanya. Pada kesempatan ini, terima kasih ya untuk teman-teman dari Kesma PMFK Undip yang sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang terkait dengan scholarship. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun kemarin sih tepatnya 2020, saya menerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Alhamdulillahnya lolos gitu sampai nanti tahun 2021, dan tahun sebelumnya alhamdulillah saya juga menerima beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik tahun 2019 seperti itu. Oke, jadi Mbak Wahid kan menerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi dan beasiswa PPA. Jadi mungkin betul. Mbak Wahid bisa jelasin lebih lanjut nih mengenai beasiswa Pertamina Sobat Bumi dan beasiswa PPA dan sekaligus tahapan pendaftarannya. Silahkan Mbak. Ya, baik.
izin bercerita aja ya ini ya. Kalau ini saya cerita mungkin lebih banyak cerita terkait dengan Pertamina Sobat Bumi ya, beasiswa Pertamina Sobat Bumi, karena hingga saat ini saya masih berstatus sebagai penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Untuk beasiswa PPA sendiri itu hanya berlangsung 1 tahun, jadi tahun 2000 Januari hingga Desember 2019. Untuk tahapan pertama, tahapannya sih sama ya seperti beasiswa pada umumnya. Kalau yang beasiswa PPA itu ya pertama kita lebih ke seleksi pemberkasan ya. Kalau yang PPA itu berkas-berkasnya itu kalau tidak salah ada kita diminta untuk mengisi formulir permohonan beasiswa. Itu kita bisa minta ke bagian kemahasiswaan atau akademik fakultas seperti itu. Lalu ada surat keterangan, surat rekomendasi dari kemahasiswaan FK, surat keterangan penghasilan orang tua, lalu fotokopi KHS, KRS, KTM, lalu penghasilan orang tua terbaru, KK, fotokopi piagam atau sertifikat, lalu fotokopi nomor rekening Bank BNI, fotokopi rekening pembayaran listrik bulan terakhir. Lalu juga kita untuk PPA itu ciri khasnya kita diminta untuk membuat proposal PKM seperti itu. Lalu ada foto dan sebagainya. Kurang lebih kalau PPA seperti itu. Untuk seleksinya sendiri hanya seleksi pemberkasan. Itu masa beasiswanya itu hanya 1 tahun. Sedangkan kalau beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu tuh beasiswa dari PT Pertamina Persero ya, melalui Pertamina Foundation. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa Pertamina serta pembangunan sumber daya manusia, di mana itu beasiswanya ada 3 jenis, yaitu beasiswa Pertamina Sobat Bumi, beasiswa Pertamina Afirmasi, dan beasiswa Pertamina Vokasi. Nah, untuk Undip sendiri merupakan salah satu mitra dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang reguler, yaitu yang khusus S1. Untuk seleksinya sendiri, kalau di beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu ada tahapan pemberkasan, lalu ada tahapan wawancara dan hasil akhir atau pengumuman. Untuk syarat-syaratnya sendiri itu sama ya seperti beasiswa pada umumnya, yaitu untuk beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu sendiri bisa untuk mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Jadi jangka waktunya atau namanya apa ya, masa beasiswanya itu 2 tahun atau 4 semester. Kalau yang mendaftar penerimanya dari semester 2 berarti berakhir di semester 2, 3, 4, berakhir di semester 5. Kalau yang nanti untuk yang angkatan semester 6 berarti kan dia hanya 1 semester seperti itu. Untuk yang mulai semester 4 berarti berakhir di semester 7 atau semester 8. Lalu persyaratan lainnya tuh IP-nya itu minimal ada 3 untuk semua semester. Lalu juga tidak sedang menerima beasiswa dari tempat lain, memiliki keaktifan berorganisasi atau kegiatan sosial. Lalu kita diminta untuk membuat karya tulis nih, esai dengan tema-tema. Untuk tema tahun ini itu terkait dengan COVID ya kalau nggak salah. Dan ini masih berlangsung proses seleksinya, pemberkasan. Lalu ada juga persyaratannya itu untuk COVID sendiri itu dialokasikan untuk yang terkena COVID, diutamakan juga dari keluarga yang tidak mampu, tapi juga keluarga dari berbagai kalangan seperti itu. Registrasi online-nya bisa melalui website beasiswa.pertaminafoundation.org. Untuk seleksi pertama kan seleksi pendaftaran online nih, pemberkasan. Lalu jika lolos nanti mendapatkan email, lalu bisa lanjut ke tahap seleksi administrasi, seleksi wawancara melalui video conference atau teleconference. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini emang khusus untuk mitra-mitra dari PT Pertamina sendiri sih, lebih tepatnya seperti itu. Jadi kita para penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu kita dipantau langsung oleh birokrasi di kampus masing-masing. Lalu terkait apa aja sih beasiswa, kita menerima apa aja sih sebagai beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Oh ya, sebelumnya untuk penerima beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini biasanya kita menyebutnya itu SOBI, Sobat Bumi.
tapi juga bisa disebut sebagai Pertamina Foundation Scholar. Nah, saya itu kebetulan sebagai PFS 7 angkatan 7. Jadi untuk Sobi sendiri itu lebih ke organisasinya gitu loh, kayak perkumpulan para penerima beasiswa Sobat Bumi dari angkatan pertama hingga tahun 2020 seperti itu. Jadi kita tiap tahun juga mengadakan musyawarah nasional untuk pemilihan ketuanya kayak gitu-gitu. Lalu kita juga memiliki organisasinya gitu loh, organisasi para penerimanya itu namanya Sobat Bumi Indonesia, dan di bawah itu ada beberapa komunitas organisasi tapi di tingkat regional. Kalau di Undip berarti Sobat Bumi Regional Semarang. Lalu untuk kita mendapat apa aja sih di beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini? Itu kita pertama mendapatkan kita mendapatkan uang saku setiap bulannya itu 500.000 per bulan. Lalu kita juga mendapatkan uang kuliah pembayaran UKT dengan maksimalnya itu 5 juta. Dan itu tergantung dari masing-masing instansi, masing-masing kampus. Lalu kita juga mendapatkan pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan karakter, atau kita menyebutnya sih capacity building seperti itu. Jadi kemarin karena masih pandemi ya, jadi kita mengadakan dari Pertamina-nya sih mengadakan gathering Sobat Bumi itu online gitu secara daring. Namanya Sobi Camp virtual itu ya, ada kita diberi kayak seminar-seminar gitu, webinar dengan mendatangkan beberapa praktisi atau ahli seperti ada Kak Dian Sastro, lalu ada Om Andi F. Noya, ada Kak Lenang Manggala, lalu ada Pak Dino Patijalal, ada Kang Maman, dan banyak banget lah. Kemarin itu kita diberi motivasi, kita diberi pelatihan itu yang 3 hari berturut-turut, dan itu ada beberapa penugasan juga. Penugasannya sih untuk pagelaran budaya gitu. Jadi di akhir dari rangkaian Sobi Camp virtual itu ada pagelaran budaya seperti itu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, wah banyak banget ya pengalaman-pengalamannya dan momen-momen yang perlu dipersiapkan ya enggak untuk apply beasiswa ini. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebelumnya Mbak Wahid ini pernah daftar beasiswa lain selain beasiswa PPA dan beasiswa Pertamina Sobat Bumi? Kalau pernah mungkin bisa di-sharing Kak. Iya, saya ini sebenarnya scholarship hunter ya, Dik ya. Jadi karena latar belakangnya kenapa saya sebagai scholarship hunter itu karena saya beberapa kali banding UKT tapi tidak pernah lolos. Jadi saya memutuskan untuk berjuang di ranah lain, yaitu untuk mencari beasiswa. Nah, kebetulan tahun 2019 saya alhamdulillahnya mendapatkan beasiswa PPA. Lalu 2020 itu saya benar-benar kayak jor-joran gitu loh mencari info terkait dengan beasiswa itu. Saya waktu itu pada bulan apa ya, pokoknya itu pada saat ujian. Saya ingat saya masih ujian. Jadi saat itu saya mendaftar 3 beasiswa. Ada beasiswa KSE, beasiswa Pertamina Foundation Sobat Bumi ini, sama beasiswa Jarum. Itu ketiga beasiswa ini timeline-nya tuh barengan gitu loh, bersamaan. Dan saya mengapply 3-tiganya, cuma timeline yang paling awal dan timeline yang paling cepat pengumumannya itu yang Pertamina Sobat Bumi. Jadi saya memutuskan untuk fokus ke yang apply di beasiswa Pertamina Sobat Bumi seperti itu. Jadi barengan gitu loh, bedanya hanya beda berapa 1 minggu seperti itu. Dan untuk persiapan untuk apply beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu saya kemarin hanya kurang dari seminggu. Karena itu saya mengetahui infonya sangat dadaan dan seketika saya coba daftar gitu loh. Saya coba apply ketiga-tiganya, namun yang saya lanjutkan itu hanya yang beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Wah, benar-benar ya Kak. Jadi Kakak mencoba untuk mendaftar ketiga beasiswa, tetapi karena timelinenya berdekatan, jadi diprioritaskan ke beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Nah, jadi
Selama kakak siapin berkas ataupun keperluan lainnya dalam pendaftaran beasiswa ini, apakah pernah ada kendala kak? Nah, kalau ada, gimana sih cara kakak untuk mengatasinya? Silahkan ya. Iya, kalau kendala sih pasti ada ya, karena posisinya kan waktu itu saya masih ujian. Lalu saya juga mengapply ketiga beasiswa gitu loh. Ada KSE, ada Jarum, sama yang Pertamina ini. Jadi waktu itu saya membaginya sesuai dengan skala prioritas. Jadi timeline-nya mana yang lebih dahulu itu yang saya prioritaskan. Lalu saya mulai melengkapi pemberkasan itu melalui menggunakan ya sama sih skala prioritas. Jadi kayak mana yang lebih dulu itu yang saya kerjakan. Jadi selesai kuliah, saya selesai ujian, saya langsung coba untuk apply membuat karya tulisnya. Lalu saya kontak BEM Kesma BEM FK untuk meminta surat rekomendasi, surat aktif kuliah dan sebagainya. Lalu saya persiapkan berkas-berkas lainnya. Jadi lebih ke manajemen waktu, lalu bagaimana menggunakan skala prioritas, mana yang bisa didahulukan itu yang didahulukan, sambil kita mempersiapkan untuk yang lainnya gitu loh. Kan kebetulan secara umum ya untuk persyaratan beasiswa itu kan hampir sama ya, kayak ada KHS, terus rekomendasi, surat aktif. Hanya yang membedakan itu kan kalau yang di beasiswa Pertamina sebelumnya kan itu kan memerlukan kita membuat karya tulis. Kalau KSE kan kita hanya mengisi di websitenya. Kalau beasiswa Jarum itu kan hanya pemberkasan gitu kan. Nanti ada tes-tesnya. Namun karena saya lebih prioritas ke Pertamina Sukabumi dan kebetulan waktu jadi timelinenya untuk yang KSE itu sudah berakhir, jadi saya sudah melengkapi yang di KSE. Nah waktu itu juga barengan sama yang Pertamina Sukabumi. Nah setelah Sukabumi selesai, timeline detailnya selesai, itu masih berlangsung tuh yang di Jarum. Cuma kan saya berpikir mungkin Jarum itu untuk rezeki orang lain, jadi saya fokus aja ke dua itu, KSE, kalau nggak ke yang Pertamina Sukabumi. Nah kebetulan timelinenya tuh bener-bener yang di Pertamina tuh cepet gitu loh. Kayak jedanya tuh nggak lama-lama banget, nggak berbulan-bulan, hanya satu minggu gitu loh. Satu minggu pengumuman dari administrasi, satu minggu langsung wawancara kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat dilema sih mau lanjut ke KSE atau tidak, lanjut ke Jarum apa tidak. Cuma ya karena menurut saya ya mungkin memang rezekinya di Pertamina itu foundation, jadi saya lebih prefer untuk persiapan ke yang itu, ke yang Pertamina Sukabumi, seperti itu sih. Dan pastikan namanya kita juga kuliah, kita ujian, pastikan ada kendala seperti sedikit stres gitu ya, sedikit frustasi, kayak kebingungan bagi waktunya. Ya saya lebih banyak ke cerita ke teman gitu loh. Saya berdoa juga gitu. Dan yang pasti kemarin itu saya benar-benar tidak menunda-nunda waktu. Jadi misal ada waktu luang ya saya berusaha untuk mengerjakan. Karena kan kita tahu ya kalau biasanya mepet deadline itu pasti websitenya tuh error gitu, seringnya gitu kan. Jadi saya meminimalisasi itu sebisa mungkin. Saya apply H-1 lah paling enggak, kalau atau enggak H-2 dari penutupan pendaftaran. Seperti itu sih. Oke, jadi intinya kalau ada kendala itu kita harus pintar-pintar manajemen waktu dan tetapkan skala prioritas ya Kak, supaya proses pendaftarannya juga tidak terburu-buru gitu. Kemudian berkas pendaftaran kan pasti lumayan banyak banget ya untuk disiapkan dan diurus. Nah, menurut kakak, kapan sih sebaiknya kita menyiapkan berkas-berkas tersebut supaya pengumpulannya itu tidak terlewat atau mepet dari deadline-nya? Silakan. Iya, ya betul nih. Kita kalau ada beberapa kendala sih, emang tadi sih kita harus bisa menganalisis masalah kita tuh apa, kita harus bisa menentukan prioritas dan memanajemen diri dan manajemen waktu kita, itu sih kuncinya. Lalu untuk mempersiapkan berkas, kebetulan kan karena saya scholarship hunter ya, jadi saya tuh setiap akhir liburan semester itu selalu riset, apa sih namanya ya, kayak mencari informasi beasiswa mana yang buka gitu kan. Jadi
setiap tahunnya, setiap semesternya itu saya selalu mempersiapkan berkas-berkas yang mungkin akan diminta gitu loh. Seperti saya mempersiapkan KHS, mempersiapkan KRS, mempersiapkan bagaimana sih untuk mengurus alur mengurus surat rekomendasi, surat aktif ke kemahasiswaan FK. Saya juga mempersiapkan jika memang nanti ada persyaratan seperti membuat karya tulis, saya sudah mempersiapkan kira-kira tuh ide tahun ini tuh bakal apa. Kita tahu kan, maksudnya biasanya ide-ide yang diminta itu ide-ide yang sedang happening gitu loh, ide-ide yang saat ini sedang mungkin bisa jadi viral kayak gitu kan. Jadi mempersiapkanlah kira-kira nanti outline-nya tuh apa. Itu kalau dari segi karya tulis ya. Terus kalau dari segi teknis lebih ke tadi sih, mempersiapkan berkasnya karena saya memang istilahnya pencari beasiswa banget. Jadi setiap semester itu saya mencari informasi beasiswa mana yang kemungkinan bakal buka, dan saat itu juga saya mulai mengelis, kayak membuat list gitu loh. Untuk beasiswa ini kira-kira buka bulan ini. Jadi yang perlu dipersiapkan ini. Jadi saya persiapkan saat itu juga, saya buat foldernya di laptop gitu kan. Jadi nanti semisal udah mulai buka, saya sudah siap gitu loh. Seenggaknya hanya perlu mengurus hal-hal non teknis. Misalnya kita mempersiapkan diri kita jika nanti sedang hektik kuliah kayak gitu kan. Terus kita juga perlu memanajemen waktu kayak gitu sih. Lebih mempersiapkan secara lebih awal gitu kan. Tapi kalau semisal seperti kemarin kasusnya yang Pertamina Sobat Bumi itu kan, itu saya tahunya kan dadakan gitu loh. Hamin seminggu penutupan itu saya baru tahu rilis informasinya. Jadi ya karena kebetulan sebelumnya saya sudah mempersiapkan berkas untuk beasiswa KSE dan Jarum. Jadi ya berkas yang ada di KSE dan Jarum itu hampir sama gitu loh, sama yang diminta berkasnya sama yang di Pertamina Sobat Bumi gitu kan, kayak KS, KRS, fotokopi KK, KTP gitu-gitu kan sama gitu kan. Secara umum persyaratan berkasnya yang administrasi kan seperti itu. Jadi tidak terlalu kewalahan. Hanya saja di persyaratan beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu kan memerlukan KTI, karya tulis gitu loh. Jadi itu sih yang membuat sedikit effort gitu loh, untuk gimana caranya untuk manajemen diri, manajemen waktu sebisa mungkin juga nggak terlalu, jangan sampai stres gitu, sabar, berdoa gitu-gitu sih, lebih ke itu. Oke, wah benar-benar Mbak Wahid ini menginspirasi banget nih buat teman-teman scholarship hunter supaya bisa memanfaatkan waktu luangnya, waktu luangnya untuk mempersiapkan berkas-berkas beasiswa-beasiswa yang akan datang. Nah, kemudian nih Kak, pas Kakak daftar beasiswa PPA dan beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu kan pasti ada persyaratan untuk membuat esai atau karya tulis ilmiah ya. Nah, biasanya itu gimana sih caranya Kakak untuk membuat esai atau karya tulis tersebut? Siapa tahu ada tips yang ingin dibagikan. Silahkan Mbak. Iya, untuk tips sendiri sih itu ya, kita analisis kayak riset kecil-kecilan gitu. Kita bedah temanya gitu kan. Kalau waktu tahun 2020 kan temanya tentang penanganan COVID gitu kan. Jadi kita bedah ada isu apa seputar COVID gitu. Jadi langkah pertama sih kita bedah dulu temanya menjadi beberapa topik-topik gitu loh. Kita bedah, lalu kita mulai untuk menuliskan karya tulisnya. Nah, kebetulan kemarin karya tulis yang diminta itu kan dalam bentuk esai. Jadi kalau esai sendiri itu kan ada tiga strukturnya, ada tiga gitu kan. Yang pertama ada pendahuluan, ada isi, sama penutup gitu kan. Jadi gimana kita untuk menulis esai itu secara urut dan itu sistematis, relevan gitu loh antar paragraf-paragrafnya. Lalu untuk menentukan topik sendiri itu, kemarin karena basicnya saya dari kesehatan, jadi saya mengangkat tema terkait dengan kesehatan, yaitu terkait dengan garda terdepan gitu kan, sebagai tenaga kesehatan, seperti itulah istilahnya. Lalu saya bedah lagi, saya
saya bedah lagi seperti apa sih bagaimana saya menyampaikan pesan terkait dengan protokol kesehatan. Nah, misalnya seperti itu sih. Jadi langkah pertama itu tadi kita membedah tema yang diminta itu menjadi beberapa subtopik yang paling rinci, lalu kita hubungkan dengan keadaan yang sekarang ini. Yang sekarang ini kan waktu kemarin itu kan masih awal-awal pandemi kan, jadi sedang gencar-gencarnya pemerintah tenaga kesehatan itu untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan terkait dengan menaati protokol kesehatan. Jadi waktu itu saya mengangkat bahwa, dan saya tuh menekankan pada garda terdepan ya. Jadi sebenarnya itu kan garda terdepan itu kan bukan nggak hanya tenaga kesehatan gitu loh. Garda terdepan itu ya masyarakat. Karena lingkupnya kan masyarakat gitu, dan tenaga kesehatan tuh berada di belakangnya masyarakat. Jadi itu kemarin saya lebih menyampaikan itu sih. Itu tema yang sedang happening, kayak kita nanti relate bagaimana tema yang kita ambil kita hubungkan dengan keadaan yang ada sekarang. Lalu menyusun karya tulisnya sesuai dengan sistematikanya. Jika yang kemarin diminta esai, berarti sistematikanya kan ada pendahuluan, isi, penutup. Di mana itu harus sistematis dan relevan sesuai dengan tata penulisan tadi, atau latar belakang, lalu identifikasi topik, lalu pembahasannya, analisis, kayak gitu kan, dan penutup atau kesimpulannya. Lalu kalau memungkinkan kita selipkan inovasi gitu loh, inovasi sederhana. Kita untuk mendapatkan suatu inovasi itu kan tidak perlu mencari kemana-mana yang terlalu heboh gitu. Inovasi itu bisa datang dari hal-hal di sekitar kita, dari hal yang sederhana. Misalnya kemarin saya inovasinya tuh ya protokol protokol kesehatan, cuma saya kemasnya itu dalam bentuk seperti edukasi gitu loh, edukasi yang kayak slogan gitu loh, kayak gitu, yang sederhana aja sih, tapi yang emang itu ngena gitu loh ke pembaca. Dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber-sumber referensi, di mana referensi itu bisa mungkin yang valid, yang maksudnya yang dari beberapa jurnal atau artikel yang valid atau yang ilmiah gitu loh, istilahnya seperti itu sih. Lebih ke itu sih. Oh, Oke, terima kasih banyak Mbak Wahid atas tips dan triknya. Buat teman-teman Scholarship Hunter nih, bisa disimak baik-baik tips dan trik yang telah dibagikan oleh Mbak Wahid. Selanjutnya, setelah seleksi berkas, pasti kan ada tahap atau seleksi wawancara. Nah, mungkin ada tips dan trik nih yang mau Mbak Wahid bagikan saat wawancara. Terus apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan, dan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan supaya teman-teman Kesma bisa siapin nih dari jauh-jauh hari. Silakan Mbak. Ya, untuk tips dan trik wawancara sih pertama kita harus menguasai apa yang kita tulis. Misal kemarin di Pertamina Skodini itu kan diminta kita untuk melampirkan CV dan biodata. Ya udah kita pahami isinya itu. Lalu itu secara teknis ya kita harus bisa menguasai diri kita dulu, menguasai bagaimana sikap kita ke pewawancara. Sikap kita harus tenang, tegap, bisa mungkin kita senyum gitu loh, senyum, dan pelafalan atau intonasi kita saat bicara juga tenang dan jelas gitu. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan itu kemarin sepertinya hanya saya ya di antara beberapa teman saya. Jadi kebetulan yang penerima beasiswa Sobat Bumi ini di Undip itu kan 11 orang, hanya 11 orang dari 6.000 sekian pendaftar itu, yang dari Undip itu yang keterima 11 orang. Nah, kemarin sempat sharing, kebetulan yang saya itu mungkin yang rada pertanyaannya tuh out of the box gitu loh. Waktu itu saya mempersiapkan CV dan biodata saya. Saya juga mempersiapkan kemungkinan pertanyaan yang muncul, seperti umumnya kan kalau kita wawancara itu apa alasan kamu mendaftar, apa motivasi kamu, kayak gitu-gitu kan. Nah kemarin itu dewan juri apa ya namanya, pewawancaranya itu
terdiri dari tiga. Yang pertama perwakilan dari universitas, perwakilan dari Pertamina Foundation, dan perwakilan dari tokoh masyarakat. Kemarin itu saya diwawancarai oleh tiga itu, dari perwakilan Undip, lalu dari Pak Unggul dari Pertamina Foundation, dan satunya lagi itu dari perwakilan tokoh masyarakat gitu loh. Kayak gitu. Itu kan wawancaranya. Nah, itu pertama sih dari apa ya namanya ya, dari admin. Jadi kan kita setelah kita lolos pemberkasan, kita mendapatkan email, kita diminta untuk gabung ke grup gitu kan, ke grupnya. Nah di grup kan ada kayak rules-nya nanti apa yang disampaikan, itu meliputi saat kita masuk ke meetingnya. Pertama kita memperkenalkan diri, dari mana, UKT golongan berapa, lalu penghasilan orang tua, apalagi saya lupa. Pokoknya tuh udah ada list yang harus disampaikan, dan itu tuh listnya, list pertanyaannya tuh list yang perlu disampaikan ke wawancara pertama kali itu dikasih tahu hamin berapa menit sebelum kita join ke meetingnya kan. Setelah itu biasanya kan juga ditanyai perkenalan diri gitu kan. Jadi perkenalan, terus kita menyampaikan analisis SWOT kita secara singkat seperti kelebihan kekurangan, terus treatnya apa, terus peluangnya apa, seperti itu sih. Nah kemarin itu kebetulan saya tuh mendapatkan pertanyaan di luar apa yang saya persiapkan gitu loh. Kan saya mempersiapkan seperti apa motivasi kamu, alasan kamu mendaftar gitu kan. Saya mempersiapkan jawaban-jawaban itu, namun kebetulan emang rezeki saya, jadi pertanyaan tuh malah lebih ke tentang skill yang saya punya gitu loh. Jadi ditanyain kan organisasinya apa gitu, terus prestasi apa yang pernah diraih. Nah waktu itu saya melampirkan surat keaktifan organisasi dan melampirkan beberapa sertifikat kejuaraan. Nah jurinya tuh lebih mendalam, menanyakan terkait dengan saya, terkait diri saya itu lebih ke skill itu. Jadi menanyakan terkait dengan pernah menang juara apa gitu, juara ini Pak gitu, boleh dijelaskan itu terkait dengan apa yang kamu buat gitu kan, apa dampaknya ke masyarakat dan segala macamnya. Itu lebih banyak membedah ke skill itu. Jadi biasanya kan kalau wawancara itu kan lebih ke apa ya tadi yang kayak pertanyaan umum kan, seperti motivasi, alasan. Ini tuh lebih membedah terkait dengan diri dari para penerimanya gitu loh. Lebih menanyakan skill kamu, terus kalau dampaknya kamu dari karya kamu ke masyarakat apa, dampak kamu di bidang kesehatan apa, seperti itu. Dan itu ada satu pesan dari salah satu dewan jurinya, salah satu pewawancaranya itu menyampaikan gitu, memberikan feedback ke saya, di mana emang mahasiswa itu sangat kritis, mahasiswa sangat saat ini tuh kritis gitu loh. Cuma terkadang mahasiswa itu lupa akan sejarah yang dulu-dulu sebelum terciptanya beberapa ide maupun inovasi yang ada saat ini. Jadi bisa mungkin sih kalau kita menciptakan suatu ide atau inovasi itu, kita juga berkaca ke sejarah yang ada. Karena sejarah itu kan penting kan. Sejarah itu kan kayak, dengan sejarah itu kita bisa melihat gambaran masa lalu itu seperti apa. Jadi kita bisa berkaca, kita bisa berefleksi gitu loh. Refleksi, oh jadi masalahnya dulu seperti ini dan sekarang tuh harus seperti ini. Nah seperti itu sih. Itu lebih ke, jadi apa ya istilahnya tuh, impressionnya ke saya tuh beda banget gitu loh dibandingkan dengan calon-calon lainnya. Seperti itu sih. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita pertama sih umum aja ya, maksudnya bagaimana sih kita mempersiapkan untuk wawancara ya, kita secara teknis kita atur diri kita dulu, dari gestur, dari intonasi, pelafalan, dari sikap kita. Bisa mungkin sampaikan mohon maaf, atau mohon maaf pertanyaannya boleh diulang, atau terima kasih atas pertanyaannya Bapak gitu, izinkan saya menjawab, lalu atau terima kasih atas sarannya Bapak, masukannya. Jadi lebih ke ya teknis, secara teknis lebih ke itu sih. Cuma kalau persiapan pertanyaannya itu ya mungkin berbeda ya tiap wawancara beasiswa gitu loh. Kalau di saya kemarin sih itu saya mempersiapkannya ini, malah yang keluar tuh pertanyaan tuh di luar apa yang saya persiapkan gitu loh. Jadi waktu itu saya juga sempat deg-degan gitu, sempat kayak panik, aduh ini gimana gitu kan, dalam waktu
20 sampai 30 menit gitu loh, kita menyampaikan ide-ide yang ada di otak kita berdasarkan dari permasalahan atau pertanyaan yang dipaparkan oleh dewan juri gitu loh. Itu sih kemarin. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Wahid atas tips dan triknya. Yang penting buat teman-teman scholarship hunter ini, kalau sudah saatnya wawancara, harus pintar-pintar untuk atur diri, atur gestur, pelafalan, intonasi, seperti yang telah Mbak Wahid bilang, dan persiapkan diri sebaik mungkin, entah itu dari organisasi, dari berkas-berkas yang telah dilampirkan, agar ketika saat wawancara bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah Mbak Wahid dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa PPA dan beasiswa Pertamina Sobat Bumi, tahap selanjutnya itu seperti apa, Mbak? Dan mungkin bisa Mbak Wahid ceritakan tentang kegiatan-kegiatan atau pengalaman paling berkesan dari program beasiswa PPA ataupun beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Silahkan, Mbak. Iya. Kalau tahapan selanjutnya setelah jadi penerima, kalau yang di beasiswa PPA itu kita cukup tidak ada kayak pengembangan karakter diri atau pengembangan diri itu nggak ada kalau yang di PPA. Jadi setiap bulannya nanti kita akan setiap 1 semester sekali kita akan mendapatkan itu beasiswanya itu dalam berupa uang gitu loh. Tapi kalau yang di Pertamina Sobat Bumi ini, karena tadi kan saya sudah menyebutkan, jadi beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu kan dia memberikan tiga jenis kan. Jadi beasiswa untuk uang kuliah gitu, terus beasiswa kehidupan sehari-hari yang setiap bulannya, dan pengembangan diri atau capacity building. Nah, di Pertamina Sobat Bumi ini itu mungkin agak beda ya dibandingkan beasiswa lainnya, karena kita setiap 1 semester sekali itu kita diminta untuk membuat suatu aksi sosial gitu, aksi sosial untuk bisa ke masyarakat atau ke perbaikan lingkungan. Karena kan Sobat Bumi, namanya aja Sobat Bumi, berarti kita kembali ke bumi gitu kan. Kita disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang juga ramah lingkungan gitu loh. Jadi setiap 1 semester sekali itu ada kegiatan aksi sosial. Nah, itu kemarin untuk regional Semarang sendiri, itu kita kemarin mengadakan 3 kegiatan. Meskipun COVID gitu ya, tapi kita mengadakannya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan itu tuh juga sama Pertamina gitu loh. Dan kita tuh diawasin sama adminnya, sama beberapa yang pengelola dari Pertamina Foundation. Jadi memang pertama kita mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan kegiatan aksi sosial. Yang pertama itu bulan Agustus kalau nggak salah, itu serempak se-Indonesia itu aksi sosial. Jadi setiap kampus, setiap institusi itu diberikan wewenang gitu loh. Terserah kalian mau melaksanakan kegiatan apa, dalam bentuk apa dan apa gitu, terserah. Kita diminta untuk menyusun proposal, lalu proposalnya dikirim ke Pertamina, dan itu proposalnya lengkap ya, proposal kegiatan lengkap beserta RAB-nya. Nanti lalu diadakan seperti monitoring gitu. Jadi ada meeting gitu, nanti kalau di ACC berarti kita melaksanakannya gitu. Nah, kemarin itu yang aksi sosial yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI gitu. Nah, kemarin itu kalau yang di Sobat Bumi Regional Semarang itu kita melaksanakan aksi berbagi bersama teman-teman penyandang disabilitas di rumah difabel Semarang kayak gitu. Jadi kita memberikan sembako dan peralatan mandi. Terus kita juga ada kayak penyuluhan singkat, penyuluhan sederhana, ada games juga kan, ikonik dari proklamasi kemerdekaan HUT RI itu kan 17-an itu kan kayak ada game-game gitu kan. Nah, kita kemarin juga ada game itu. Terus ya itu sih, itu aksi yang pertama, kita melaksanakannya di rumah difabel Semarang. Itu benar-benar sangat berkesan banget, karena kan kita tahu ya
stigma masyarakat terkait dengan penyandang disabilitas itu kan negatif gitu kan, cenderung negatif. Jadi di situ kita mencoba untuk mengenalkan, kita mencoba untuk membuka dengan wawasan kita gitu loh, bahwa teman-teman penyandang disabilitas tuh sama gitu loh kedudukannya dengan kita gitu loh, sama. Mereka juga mempunyai keahlian yang kita nggak punya gitu loh. Mereka juga mampu menjadi individu yang prestatif, mereka juga mampu menjadi individu yang produktif, mereka juga sangat-sangat ramah, mereka benar-benar sangat-sangat ramah dan baik gitu loh. Dan welcome sama kita semua gitu kan. Kita kemarin mengadakan itu. Terus yang aksi yang kedua itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Itu kita yang regional Semarang itu melaksanakan tanam bakau di Tambak Rejo. Jadi daerahnya itu daerah Tambak Rejo yang pesisirnya Tanjung Mas. Kita melaksanakan aksi di situ, tanam bakau, dan itu bekerjasama dengan himpunan mahasiswa ilmu politik FISIP, pokoknya sama anak FISIP gitu kan. Terus aksi yang ketiga itu bulan apa ya, saya lupa. Pokoknya yang ketiga itu sama, kita juga melaksanakan tanam bakau kayak gitu. Jadi emang kita selain diberikan pengembangan karakter, pengembangan leadership, kita juga diberikan kesempatan untuk terjun ke masyarakat langsung, dan itu dibiayai oleh Pertamina. Lalu yang berkesan, momen yang berkesan yang kedua itu saat itu tadi kita Sobi Gathering gitu, Sobi Camp virtual, pertemuan Sobat Bumi seluruh Indonesia, dan itu secara daring gitu loh. Meskipun daring tuh bener-bener worth it gitu loh, bener-bener kayak terkesan banget. Dan apa ya, andaikan ini nggak pandemi, mungkin saya sudah ketemu dengan Kak Dian Sastro, saya ketemu dengan Om Andi Noya, saya ketemu dengan Kang Maman, dan narasumber lainnya. Karena narasumbernya itu bener-bener keren-keren gitu loh. Narasumbernya tuh orang-orang hebat yang ada di Indonesia, orang-orang yang memberikan dampak yang sangat besar gitu loh untuk perkembangan kemajuan di Indonesia gitu loh. Jadi terima kasih banget untuk Pertamina Foundation gitu yang ya sudah memberikan fasilitas kepada kita para Sobi, kita PFS untuk mengembangkan diri kita melalui ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh narasumber-narasumber yang sangat keren. Itu kan Sobi Camp virtual itu kan 3 hari berturut-turut. Itu dimulai dari jam 8 ya, jam 8 sampai sore, dan yang terakhir itu sampai jam 9 malam, apa enggak sampai ya, jam 9 malam itu. Dan itu tuh benar-benar kita full kan, kita full kegiatan, seminar, full games gitu-gitu, pelatihan gitu kan. Itu tuh nggak kerasa capek gitu loh, karena emang kita enjoy. Dan itu tuh pengelola acara panitianya itu dari kakak-kakak kita, alumni Sobi tahun-tahun sebelumnya. Ada PFS 2, PFS 3 kayak gitu-gitu. Dan itu benar-benar worth it banget gitu loh buat kita, kayak terkesan banget dan pengen banget langsung ketemu sama teman-teman semuanya gitu kan. Terus yang di akhir acara itu kan ada pagelaran budaya. Nah itu yang keren banget gitu loh, pagelaran budaya. Jadi kita diminta untuk setiap institusi itu untuk menampilkan budaya dari masing-masing institusi gitu loh. Nah itu kita kemarin ada pagelaran budaya virtual kayak gitu. Itu sih berkesan banget. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas sharing-sharingnya terkait pengalaman yang paling mengesankan. Nah, ya, sebelumnya kita kilas balik dulu ya Kak. Nah, biasanya nih ada mahasiswa yang ingin daftar beasiswa tetapi tuh dia takut karena gak pede sama IPK atau karena belum punya prestasi dan punya piagam atau sertifikat. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari IPK atau sertifikat ataupun piagam-piagam penghargaan tersebut dalam meng-apply atau mendaftar beasiswa? Silakan Mbak. Ya, kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, saya bingung menjawabnya nih, karena kan sebenarnya lebih mengetahui tentang itu kan dari pihak penyelenggara kan, pihak penyeleksi kan. Cuma pengalaman aja dari mendaftar PPA, mendaftar ini Pertamina Sobat Bumi, itu ngaruh gitu loh, ngaruh banget. Kalau presentasinya berapa, saya bingung untuk menentukannya, karena kan ini gimana ya,
kita nggak tahu gitu loh aspek-aspek mana yang itu menjadi poin plus kita. Tapi pada dasarnya IPK, sertifikat itu tuh menjadi poin plus dari kita. Kan kita tahu ya, manusia tuh setiap orang beda-beda. Manusia tuh kan unik kan. Jadi ketika kita branding ke wawancara, ke dewan juri, pasti dewan juri juga mencari poin plus lain yang kita punya kan. Nah, mungkin dari adanya sertifikat IPK itu menjadi salah satu bahan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh penyelenggara seperti itu. Dan ini for your information aja, kemarin saya juga baru tahu gitu loh, kan kita nggak tahu kan untuk IPK itu berapa yang keterima gitu kan. Tapi kemarin kan surat tugas dari Undip itu turun kayak surat tugas bahwa untuk ini kan, jadi kan kita setelah selesai dinyatakan terima, kita harus menandatangani surat perjanjian kerjasama kan, istilahnya surat kontrak gitu loh, kontrak 1 tahun. Nah kemarin untuk perpanjangan itu surat terang tugas dari Undip. Nah itu saya juga baru tahu dari 11 penerima beasiswa Pertamina Sukabumi yang dari Undip itu rata-rata IPK-nya semua kumlot gitu loh, semua kumlot. Dan itu kita bersebelas itu juga sama-sama organisatoris. Ada yang anak BEM, ada yang jadi kabit, ada yang bahkan salah satu dari kita itu sekarang ini masih menjabat sebagai wakil ketua Sobat Bumi Indonesia. Jadi wakil ketua Sobi Pusat kayak gitu. Emang kalau ditanya seberapa ngaruh, ya pasti ngaruh karena penyelenggara, penyeleksi itu kan mereka mencari poin plus yang kita punya kan, kayak gitu. Tapi kita balik lagi karena kita nggak tahu ya aspek-aspek mana yang menjadi prioritas dari penyelenggara. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar beasiswa, nggak perlu ragu gitu loh, nggak perlu takut IPK aku segini, aku nggak punya banyak prestasi, aku hanya ini, nggak perlu kayak gitu loh. Coba saja mendaftarkan, kita nggak tahu, namanya juga rezeki gitu kan. Coba aja, seenggaknya tuh kalau kita mencoba, kita tahu gitu loh, kita ngerti gitu loh alur dari suatu perekrutan beasiswa itu seperti apa, alur membuat KTI itu seperti apa, alur untuk mempersiapkan diri menghadapi wawancara itu seperti apa. Nah, seenggaknya tuh kita punya bekal, kita punya pengalaman itu gitu loh. Jadi untuk semuanya, untuk kawan Kesma yang pengen untuk mendaftar tapi ragu dengan dirinya, hilangkan dulu ragunya, beranikan diri untuk mendaftar gitu loh. Siapa tahu teman-teman Kesma malah yang lolos gitu loh dibandingkan teman-teman yang lainnya. Kita kan nggak tahu apa yang dibutuhkan, aspek mana yang diunggulkan gitu kan. Jadi coba saja untuk mendaftar. Jikapun gagal, kita punya pengalamannya. Kayak gitu. Kalau keterima ya alhamdulillah, jangan lupa kita bagikan rezeki yang kita punya untuk bersedekah atau berbagi pengalaman dengan yang lainnya kayak gitu. Oke, tuh teman-teman Kesma bisa disimak baik-baik ya tadi pernyataan dari Mbak Wahid. Yang penting jangan ragu, coba aja dulu, siapa tahu rezeki kawan-kawan itu dapat beasiswanya. Walaupun gagal, ya setidaknya kita sudah punya pengalaman atau bisa diperbaiki saat mendaftar beasiswa lain. Iya, betul. Setelah ikut program beasiswa PPA dan program beasiswa Pertamina Sobat Bumi, apa aja sih manfaat atau perkembangan yang Mbak Wahid rasain setelah ikut program tersebut? Iya, untuk manfaatnya ya pasti banyak banget ya Dek manfaatnya. Manfaatnya ya pertama sih, tujuan utama saya mencari beasiswa itu kan untuk meringankan beban biaya kuliah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu saya juga mendapatkan ilmu, pengalaman, soft skill dari berbagai narasumber yang hebat gitu loh. Dan saya jadi lebih tahu gitu loh, alur perekrutan beasiswa itu seperti apa, terus bagaimana untuk mengendalikan diri saya saat keadaan tertekan. Terus saya juga dapat meningkatkan soft skill dan memperluas relasi yang saya punya. Jadi saya punya
banyak teman-teman Sobat Bumi dari seluruh Indonesia. Saya juga memiliki teman-teman dari Sobat Bumi yang dari Undip gitu kan. Terus juga kita mendapatkan kebanggaan diri gitu loh, apresiasi buat diri kita sendiri. Ternyata usaha yang kita lakukan saat melengkapi pemberkasan melalui proses-proses dalam mengapply beasiswa tuh membuahkan hasil gitu loh. Jadi kayak buat apresiasi buat diri kita, oh usaha kita membuahkan hasil nih, kayak gitu. Jadi manfaatnya tentunya sangat banyak sih, dari segi soft skill, relasi, ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan yang pasti kita mendapatkan biaya untuk meringankan beban kuliah dan biaya kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, wah banyak banget ya manfaat yang bisa dirasakan ketika kita mendapat beasiswa. Nah, pertanyaan terakhir nih, mungkin ada yang mau Mbak Wahid sampaikan buat kawan Kesma di luar sana yang masih ragu untuk mencoba buat daftar beasiswa karena persyaratannya yang susah atau ragu karena kegiatan-kegiatan dari program beasiswa tersebut. Silakan Mbak Wahid. Iya, mungkin pesan saya sama sih seperti yang tadi, untuk teman-teman kawan Kesma semua yang ingin mendaftar beasiswa, jangan ragu, coba saja untuk mendaftar gitu loh. Kalau emang itu rezeki kita, alhamdulillah kita mendapatkan beasiswanya. Namun jika kita gagal, tidak masalah. Kegagalan bukan suatu hal yang buruk gitu loh. Seenggaknya kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan skill baru untuk mendaftar suatu beasiswa. Lalu saya ingin mengutip sedikit pernyataan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi berkata, jika kesuksesan itu tidak datang dari kapasitas fisik, melainkan datang dari kemauan yang gigih. Yang didukung oleh pernyataan dari Colin Powell, bahwa tidak ada rahasia untuk sukses, karena semuanya itu merupakan hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Sehingga kita, untuk meraih suatu kesuksesan itu, diperlukan kegigihan untuk mempersiapkan semuanya dengan baik, bekerja keras, menekuni prosesnya, dan selalu belajar dan berdamai dengan kegagalan yang kita punya. Tak lupa juga kita untuk berbagi kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi seorang yang bermanfaat dan bermakna untuk lingkungan sekitar kita. Semangat untuk kawan-kawan Kesma semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan rezeki. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak Mbak Wahid atas pencerahan dan pesan-pesannya untuk kawan-kawan Kesma. Nah, udah nggak kerasa nih, kita udah cukup lama banget menemani kawan Kesma dan berbincang-bincang seputar beasiswa. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Wahid karena sudah meluangkan waktunya bincang banyak hal terkait beasiswa di tengah-tengah puasa pada hari ini. Ya, Semoga terima kasih juga ya dari BEM Kesma BEM FK atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Semoga apa yang sudah kita bahas dalam podcast kali ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kawan Kesma untuk mendaftar atau mencoba ikut program beasiswa. Oke, sudah waktunya kita berpisah ya. Tetapi jangan sedih, karena kita bakal kembali lagi menemani kawan Kesma dengan topik-topik pembahasan yang pastinya menarik dan narasumber yang pastinya luar biasa dalam podcast selanjutnya. Jadi, ikutin terus info-info terbaru dari Kesma melalui official account BEM FK Undip dan Instagram Kesma BEM FK Undip. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Semangat selalu teman-teman.